Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada suatu siang di kota Madinah, sebelum diturunkannya ayat yang mengharamkan khamr, para sahabat radhiyallahu anhum, sebagian dari mereka sedang duduk-duduk di sebuah kebun untuk menikmati khamr atau minuman keras. Kisah ini sebelum diharamkannya khamr. Ketika mereka sedang asyik menenggak minuman keras, tiba-tiba datanglah utusan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertugas untuk mensosialisasikan kepada kaum muslimin saat itu tentang turunnya ayat pelarangan dan pengharaman khamr. Dia mengatakan, ala innal khamra qad hurrim. Ketahuilah kaum muslimin bahwa khamr telah diharamkan mulai detik ini. Begitu mendengar suara yang disampaikan oleh utusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Para sahabat yang sedang asyik minum khamr, mereka bukan hanya menghentikan aktivitas tersebut, akan tetapi mereka bahkan sampai khamr yang sudah masuk ke dalam mulut, tinggal ditenggak, ternyata oleh mereka dimuntahkan. Gelas-gelas yang ada di tangan mereka, isinya mereka buang. Bahkan yang lebih ajaib, gentong-gentong khamr yang ada di dalam rumah-rumah mereka, mereka tumpahkan isinya. Sehingga saat itu kota Madinah, lorong-lorongnya becek dengan khamr atau minuman keras yang sudah mereka buang. Subhanallah, luar biasa tingkat kepatuhan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Bandingkan dengan sebagian orang di zaman kita ini yang ketika mendapatkan perintah dari Allah Azza wa Jalla, mendengarkan ayat Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan A, melarang B, mereka tidak segera untuk menjalankannya, bahkan berusaha untuk ngeles kanan kiri, beralasan ini dan itu. Yang jadi sebuah pertanyaan besar, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sukses untuk mencetak sebuah generasi yang begitu patuh terhadap aturan agama. Hanya dalam belasan tahun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhasil untuk mencetak sebuah generasi yang begitu taat dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini harus kita jawab supaya kita bisa berusaha meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk membuat generasi yang demikian patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jawaban dari pertanyaan itu bisa kita tangkap di dalam ungkapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, manakala beliau menceritakan tentang proses turunnya Al-Quran. Kata beliau radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata beliau, innama awwalu syai'in nazala minal Qur'ani suratun minal mufassal fiha dzikrul jannati wan nar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya ayat-ayat yang pertama kali turun dari Al-Quran adalah ayat-ayat yang berbicara tentang surga dan neraka. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, apa yang disampaikan oleh Aisyah ini menunjukkan kepada kita bahwa ayat-ayat yang pertama kali turun dari Al-Quran adalah tentang akidah, tentang tauhid, tentang pondasi, tentang asas, tentang keimanan. Setelah itu semuanya turun. Aisyah mengatakan, hatta idza thaban nasu ilal Islam nazala al-halal wal haram. Ketika orang-orang sudah tertarik dengan ajaran Islam, ketika akidah mereka sudah kuat, maka barulah turun hukum halal dan haram, hukum fikih, baru turun itu semuanya. Apa alasannya? Kenapa akidah didahulukan sebelum hukum fikih? Kata beliau, walau nazala awwalu syai'in la tashrabul khamra laqalu la nada'ul khamra abadan.
Seandainya yang pertama kali turun adalah ayat yang melarang untuk minum khamr, niscaya mereka akan mengatakan dan menjawab, kami tidak mungkin mau meninggalkan itu semua. Kenapa? Karena mereka belum siap. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang berharga, bahwa para sahabat Nabi SAW mereka bisa memiliki ketaatan yang patuh, yang luar biasa terhadap ajaran agama, karena pondasi mereka sudah dibangun oleh Nabi SAW. Karena pondasi yang dibangun oleh Nabi SAW sudah begitu kuat, yaitu akidah, tauhid. Ketika tauhid itu sudah kuat, perintah apapun akan mereka jalankan, larangan apapun akan mereka tinggalkan. Inilah yang seharusnya berusaha untuk kita tanamkan di dalam jiwa kita, di dalam jiwa keluarga kita, di dalam jiwa kaum muslimin, sehingga mereka betul-betul menjadi seorang muslim yang kafah, menjadi muslim yang total di dalam mengamalkan ajaran Islam ini, yang mana itu semuanya ibadah, akhlak, adab, muamalah, semuanya dibangun di atas akidah. Dan inilah yang seharusnya menjadi prioritas utama kita di dalam kita berdakwah dan memperbaiki diri kita. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.